nanti ada beberapa hal, salah satunya yaitu pengukuran kinerja, terus ada tujuan penilaian kinerja sampai jenis penilaian kinerja. Nah, kenapa kok dinilai? Ya nanti pada akhirnya juga nanti include-nya juga dengan pemberian kompensasi. Kompensasi itu bagian dari penghargaan yang diberikan organisasi untuk menghargai sejauh mana sudah dia melakukan kinerjanya, seperti itu. Nah, kadang-kadang ini ada masalah juga dalam penilaian kinerja. Jadi ada keakurasian atau penilaian kerja, kesulitan menunjukkan kegagalan format penilaian, tidak memadai isi penilaian, penolakan atau resistensi penilaian terhadap tanggapan pihak lain. Nah, kadang-kadang kalau di tempat kita di Indonesia itu kan kadang-kadang budaya kita itu yang akan membatasin pengukuran menjadi lebih valid. Kadang-kadang bias gitu. Kenapa? Indonesia itu ada sebuah filosofi yang terpatri di dalam diri individu yang ada yang terlahir dari anak bangsa Indonesia. Salah satunya yaitu iwuh pekiwuh. Ada yang bisa ini enggak? Atau budaya sungkanisme. Saya nggak enak nih misalnya Mbak Betty ini pimpinan saya. Karena dia biasa baik sama saya, akhirnya saya tidak objektif memberikan penilaian. Wah, itu bagus saja kok, dikasih nilai A. Padahal Mbak Betty ini bisa saja dia mungkin tidak baik dalam kinerjanya, karena dalam kepemimpinan beliau mungkin bisa saja beliau ini lebih egois, misalnya seperti itu. Ibu Pak, Ibu ada yang bisa bantu nggak? Pekiwuh, nggak enak, betul. Jadi nggak enak, kalau dalam bahasa kerennya sungkanisme. Ya, sungkanisme. Tapi ini Mbak Betty ini hanya contoh, ini cuman contoh, tapi bukan sebenarnya. Nah, seperti itu contohnya. Jadi budaya sungkanisme itu memang menjadi salah satu bagian yang kadang-kadang sulit untuk kita lepaskan. Kita nggak enak. Nah, beda ketika kita berada di tempat yang memang betul menjunjung tinggi yang namanya budaya yang benar. Akhirnya kita belajar juga, oh kenapa kita nggak gitu ya, gitu. Ya, kedekatan. Nah, itu. Nah, penghargaan atau kompensasi ini diberikan oleh enggak Mbak, saya ini cuman suka dengarkan orang bicara. Nah, penghargaan atau kompensasi ini diberikan kepada individu atau karyawan yang telah melakukan kinerja dengan baik atau telah melakukan kinerja pada organisasi tersebut. Nah, jadi teorinya nanti nyambung lagi tuh dengan teori motivasi. Semakin besar kompensasi diberikan, itu akan memberikan pengaruh positif terhadap kinerja seseorang. Teorinya juga muncul lagi beberapa teori yang sudah kita jelaskan di awal. Nah, kompensasi penghargaan ini juga ada ekstrinsik, ada intrinsik. Kalau bicara X itu berarti keluar, nah kalau in itu di dalam. Nah, ekstrinsik itu seperti uang, keamanan kerja, pujian, hubungan baik dengan pimpinan dan rekan kerja. Intrinsik meliputi informasi, kepercayaan, variasi, dan sebagainya. Janganlah Mbak Ida mulai sudah. Nggak bisa nanti, saya diam aja nanti kalau diajak bahasa Jawa. Mendingan bahasa Inggris aja sekalian. Asal jangan bahasa Jawa, bahasa Cina, nggak ngerti saya. Ya, jadi penghargaan ekstrinsik dan intrinsik itu juga kita butuhkan. Nanti ketemunya lagi kalau di flashback itu ada yang beberapa teori yang bisa kita gunakan sebagai penguat dari tulisan kita kalau kita bikin tulisan. Nah, penghargaan ini merupakan katalisator atau perbaikan kinerja dan produktivitas yang lebih baik. Jadi kinerja atau biasa orang bisa kalau peningkatan kinerja karyawan atau bisa diganti dengan produktivitas. Nah, seperti itu. Selanjutnya
Di sini dalam pemberdayaan dapat membantu organisasi dan karyawan. Ada dua macam pendekatan dalam pemberdayaan. Ada pendekatan struktural atau pendekatan praktik manajemen yang bertujuan untuk mengakui atau memberi kekuasaan dan keputusan membuat kewenangan pada karyawan untuk berpartisipasi dalam organisasi. Yang kedua, ada psikologis, pendekatan psikologis. Di sini merupakan kondisi psikologis dan kemungkinan psikologis mendorong perasaan mampu melakukan pekerjaan karena sering melakukannya. Teman-teman yang ada di di kelas ini paling tidak sudah pernah ketemu dengan penghargaan dalam kategori pendekatan struktural. Dan mungkin ada yang juga, Pak, saya tuh dapat dua-duanya. Bisa saja iya. Ada tuh perusahaan atau organisasi itu dia memberikan kebijakan karyawannya boleh nih improve, maksudnya boleh melakukan sesuatu yang sekiranya itu bisa membuat atau inovasi baru yang nantinya akan meningkatkan dari apakah itu produktivitas ataupun kinerjanya atau kinerja perusahaan. Misalnya Mbak, yang karena Mbak Usniar hari ini kan yang maju, kita kan contoh aja Mbak Usniar ini kan Pak, saya itu kalau dalam satu hari itu bisa bikin berapa kilo Mbak Usniar? Kalau satu hari mampu membuat ini PY itu berapa kilo satu hari? Halo Mbak Usniar? Halo Pak. Oh, tidur. Oh, kirain. Mbak Usniar kalau satu hari berapa kilo Mbak bikin PY? Berapa kilo ya Pak? Pokoknya 480 biji. Oh, itu biji yang dalam bentuk yang kemarin enak loh PY-nya. Bukan, itu produknya Basofi Pak. Oh, itu produknya Mas Basofi loh. Mas Basofi bikin PY juga. Oh, bagus ya Mas Basofi ya. Nanti bawain lagi loh, enak loh. Nggak bercanda Mas. Oh, saingan ya. Ya. Jadi biasanya bikin berapa itu? Sekitar 480 biji gitu ya, kayak kemarin gitu. Satu sak gitu Pak. Itu Mbak bikinnya manual gitu Mbak, jadi duduk terus itu ya PH itu digoreng seperti biasa gitu. Berdiri Pak. Oh, berdiri, Masya Allah. Nggak, soalnya gini, saya ingat waktu ibu saya tuh pernah bikin kayak gitu, saya pernah lihat. Duduk sambil duduk. Ya jadinya ya. Gimana? Kalau punya di tempat saya kan bulat Pak, jadi lebih sulit. Kalau punyanya Basofi itu kan dia separuh gitu kan. Paruh. Iya, beda bentuk. Beda ya. Nah, jadi gitu. Kalau di tempat saya satu bungkus isinya dua. Besar gitu Mbak? Besar Pak. Sebesar saya? Iya Pak, gede banget. Ya, oke, makasih Mbak. Ntar Mas Basofi nggak pernah cerita nih kalau tukang bikin PH ini. Ayo Mas Basofi ngomong-ngomong, satu hari bisa menghasilkan berapa Mas Basofi? Iya Pak. Ini diam-diam ya, ini Mas Basofi rupanya main di kuliner juga ya. Saya di masakan Pak. Oh, masakan ya? Pentang. Itu yang masak orang kita atau ini orang sini? Saya sendiri sama orang tua berdua. Orang tua Kemarin maksudnya? Itu sore jam 3-an lah. Bukan, ini orang tua siapa? Orang tua kandung? Iya. Loh, orang tuanya di sini Mas Basofi? Iya Pak. Oh, buka usaha sendiri atau gimana? Iya, buka usaha toko Indo. Oh. Suaminya jualan roti. Kalau papanya Mas Basofi jualan roti? Iya, cuma ya papa tiri lah intinya. Oh, ya nggak apa-apa sih, nggak gini loh Mas. Jadi gini untuk teman-teman semua, jangan pernah malu kalau kita itu punya usaha. Kalau perlu kita harus menyampaikan ini loh usaha saya. Nah,